Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas 3 pembahasan. Ya, Masya Allah. Ini kira-kira cukup nggak ya waktunya? Mudah-mudahan cukup. Ya, mudah-mudahan. Baik, pembahasan yang pertama, ibu-ibu, insya Allah kenapa saya pilih langsung 3 pembahasan? Insya Allah pembahasan ini bukan sesuatu yang asing di telinga ibu-ibu, nggih. Wudu, tayamum, dan mandi besar. Kan insya Allah sudah sering dilakukan. Berbeda ketika misalnya saya menjelaskan tentang judul fikih, misalnya tentang kaidah jual beli. Mungkin harus pelan-pelan, karena kan tidak semua kita mendalami atau tidak semua kita bertransaksi dalam fikih jual beli. Kadang ada yang hanya sebagian saja, ada yang melakukannya. Nah, untuk wudu ini kita sering melakukan, bahkan minimal setiap hari berapa kali, Bu? Minimal 5 kali. Ya, ketika kita akan sholat maka kita berwudu. Rasulullah SAW mengatakan la sholata, tidak termasuk orang itu dihitung sholatnya kecuali dia berwudu. Ya, subhanallah. Jadi wudu ini adalah syarat wajib ketika seseorang ingin mendirikan sholat. Ya. Sekali lagi, wudu ini harus dilakukan oleh sebagian atau oleh seluruh diri kita yang akan mengerjakan ibadah sholat. Ya. Nah, di antara yang mesti kita perhatikan, sekarang boleh ibu-ibu yang punya Al-Quran boleh dibuka ya. Kita perhatikan surah Al-Ma'idah ayat 6. Ya, ini landasan kenapa kita itu harus berwudu dan harus tahu ilmunya. Yang bawa HP boleh, ada aplikasi Al-Quran boleh dibuka, silahkan. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Yang mau ambil Al-Quran di belakang juga boleh ya, Masya Allah. Agar kita itu tahu, oh ternyata landasan wudu itu ada dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, boleh kita baca bareng-bareng? Boleh, Bu? Yuk kita baca bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sudah, sampai di situ. Itu ayat wudu. Jadi, dalam surah Al-Ma'idah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita rukun-rukun wudu. Yang manakala ketika kita berwudu, maka kita harus memperhatikan apa yang ada dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti ayat ini ditunjukkan bagi siapapun yang beriman di antara manusia. Idza kuntum ila shalah, kalau kalian mendirikan salat, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala faghsilu wujuhakum. Nah, ini mulai rukun wudu yang pertama adalah membasuh muka. Ya, wujuh itu membasuh muka. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, batasan muka ya yang perlu mungkin kita ketahui adalah dimulai dari tempat tumbuhnya rambut. Ya, tempat tumbuhnya rambut. Ibu-ibu kalau pas nggak pakai kerudung kan kelihatan ya.
Nah, itu harus dicuci ya Bu ya. Jadi bukan hanya sampai alis, tapi batasan muka itu dari atas tempat tumbuhnya rambut sampai bawah ya, sampai bawah ini, sampai dagu. Kalau para ulama, kalau misalnya ada laki-laki kan biasanya ada yang punya apa tuh namanya, jambang ya, punya jambang. Itu pun masih dalam muka, dalam wajah masih harus dicuci, dan itu termasuk di dalam syarat untuk membasuh wajah. Baik. Kemudian yang kedua adalah wa aidiyakum ilal marafiq. Aidiyakum adalah kedua tangan kita dicuci minimal ibu-ibu ya, minimal sampai marafiq. Marafiq itu siku. Jadi ketika kita berwudu, maka perhatikan siku kita itu sudah tercuci atau belum, terbasuh atau belum. Mohon maaf sekali, karena terkadang ada lengan baju yang digunakan oleh para ibu-ibu, ya ibu-ibu ya khususnya, kalau laki-laki kan gampang misalnya bajunya, kadang kalau laki-laki pendek ya. Ibu-ibu ini khususnya kan kalau keluar rumah atau misalnya dia harus berwudu keluar rumah, biasanya lengannya itu kan ada yang sampai sempit banget ya, hanya sampai ke sini. Berarti ketika lengannya sampai bajunya itu nggak bisa disibak sampai ke atas siku, artinya sikunya nggak tercuci dan itu belum sah wudunya. Ya, jadi kalau wudu perhatikan sikunya tercuci belum, ya terbasuh belum. Boleh nggak kalau misalnya kita di dalam rumah? Di dalam rumah kan kita biasanya pakai baju-baju rumah ya. Nah itu boleh nggak kalau kita pengen mencuci lebih dari siku? Boleh. Yang penting batasannya minimal siku. Tidak boleh kurang dari siku, lebih boleh. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Ini artinya adalah imsah. Imsah itu bahasanya membasuh ya, bukan hanya mengusap, tapi membasuh rambut kita. Dan tata caranya ibu-ibu bukan hanya begini, bukan hanya depannya saja di pluk ya, tapi harus ada yang mau praktek nggak? Ibu-ibu nanti kalau misalnya ada sebuah kesalahan, saya insya Allah perbaiki. Boleh ada yang mau praktek di depan? Ibu mau praktek? Silahkan. Ya, untuk ini terutama untuk kepala. Silahkan Mbak. Ya, ya. Kelihatan ibu-ibu yang ujung sana? Nah, ya. Ini dulu, rambut dulu. Ya, dari depan ke belakang sampai tungkap, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Nah, baru mengusap telinga. Nah, ini ya Bu ya, ini yang benar untuk mencuci atau rambut itu, mengusap rambut itu seperti ini. Kalau dulu saya, terima kasih jazakillah khair. Dulu waktu saya kecil, saya tuh diajarkan kalau yang namanya mencuci rambut pas wudu atau membasuh itu hanya depannya saja. Ingat enggak ibu-ibu? Siapa yang seperti saya dulu diajarkan begitu kan? Kayaknya hanya depannya aja pluk 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 pluk, dah selesai ya. Padahal ternyata tata cara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan itu dari depan yang tadi ibu praktekkan ke belakang tengkuk baru dikembalikan lagi. Ya, masya Allah, tidak apa-apa. Kalau yang belum tahu tidak apa-apa. Insya Allah setelah tahu kita ingin wudhu kita sama seperti wudhunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, wa arjulakum ilal ka'bain. Oh iya, di sini kenapa enggak disebutkan telinga? Karena memang cara mencuci tadi ya, mencuci rambut itu nanti langsung diusap ke telinga. Ya. Baru setelah itu wa arjulakum ilal ka'bain. Cuci kaki kita, batas minimal mencuci itu sampai mata kaki. Ini harus tercuci. Hati-hati ya ibu-ibu ya. Dan ini pun harus kita ajarkan kepada anak-anak. Karena terkadang anak-anak itu yang namanya wudu balapan. Pernah nggak ibu punya anak-anak lagi wudu bareng temennya tuh balap-balapan wudunya? Nah, kita perhatikan nak, yang namanya wudu tuh nggak harus cepet, tapi perhatikan kakimu. Kita tahu kadang anak-anak tuh hanya begini aja, keran terus ser gitu ya. Ininya ya kakinya diangkat, sudah selesai. Ternyata bagian mata kakinya masih kering. Nah, perhatikan ya ibu-ibu. Kalau lebih dari mata kaki boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Nah, ini adalah rukun wudu. Barang siapa yang tertinggal rukun wudunya, maka wudunya tidak sah.
Misal, ada orang berwudu nggak mencuci muka, misalnya, wudunya sah apa mboten, Bu? Mboten sah. Ada orang mau berwudu, dia nggak cuci, kakinya nggak dibasuh, kira-kira wudunya sah apa mboten? Nggak sah, ya. Diingat-ingat ada berapa ibu-ibu rukunnya? Coba kita perhatikan. 1, 2, 3, 4. Ya, Masya Allah. Ini adalah rukun wudu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui, oh iya, ibu-ibu kalau ada yang punya buku Matan Abu Syuja, ya, ini ada Matan Abu Syuja Al-Asfihani tentang sebuah buku fikih madhab Imam Syafi'i, yaitu Matan Abu Syuja. Ini boleh dibawa. Insya Allah nanti menjadi rujukan juga kita adalah kitab Abu Syuja. Pernah dengar nggak Abu Syuja? Ada yang punya nggak? Belum ada yang punya. Padahal mayoritas di Indonesia itu kita madhabnya madhab Imam Syafi'i. Maka boleh nanti dicari Abu Syuja. Ditulis dulu kitabnya boleh. Abu Syuja. Abu Syuja. Ini terkenal syarahnya atau kitabnya hukum-hukum yang berhubungan dengan madhab Syafi'i. Insya Allah kita akan merujuk juga ke buku Abu Syuja. Baik. Nah, setelah kita mengetahui rukun-rukun wudu, kalau di Abu Syuja ini disebutkan wa furudul wudu sittatu asya. Rukun wudu itu kata pengarang Abu Syuja ya, ada 6. Kalau di dalam Al-Qur'an itu ada 4, beliau menambahkan ada 2 lagi. Ada 6. Yang pertama kata beliau an-niyatu 'inda ghaslil wajhi. Niat ya. Jangan lupa nih Bu, kalau sebelum berwudu ya kita itu harus niat. Karena niat itu yang akan membedakan antara adat dan ibadah. Dicatat ya Ibu, kenapa kok ibadah itu harus berniat? Kita mau sholat niat, kita mau wudu niat, kita mau puasa niat, kita mau zakat niat. Itu untuk membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Ada orang dia nggak niat nih untuk berwudu misalnya, nggak ada niat di dalam hatinya untuk berwudu menghilangkan hadas kecil. Wudu itu gunanya apa ibu-ibu? Menghilangkan hadas kecil. Dia nggak niat dalam hatinya untuk berwudu, tapi hanya ingin mencuci muka karena mungkin di luar udaranya sangat panas. Ingin juga misalnya mencuci kaki, mencuci tangan, sama persis yang dia lakukan mencuci anggota-anggota wudu, tapi tidak ada niat di dalam hatinya untuk berwudu, maka ini tidak dinamakan berwudu. Ya, sekali lagi niat harus ada dalam diri kita masing-masing ketika akan berwudu. Niat apa? Niat untuk menghilangkan hadas kecil. Hadirkan niat agar apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kalau di buku Abu Syuja ini an-niyatu 'inda ghusl wajhi wa ghusl wajhi sudah ada. Ghusl wajhi mencuci muka, wa ghusl yadaini ilal mirfaqaini mencuci kedua tangan, wa mashu ba'dhar ra'si wa ghusl rijlaini ilal ka'baini wa tartib 'ala ma dzakarna. Baik. Rukun yang selanjutnya kalau di Abu Syuja ini adalah tartib. Maksudnya adalah berurutan. Jadi kita diperintahkan ketika mencuci anggota wudu itu harusnya berurutan. Tadi diawali dari yang rukunnya ya Bu ya. Di sini dikatakan mencuci muka dulu, baru kemudian mencuci kedua tangan, setelah itu rambut, yang keempat adalah kaki. Tidak boleh ketika kita berwudu kita mendahulukan mencuci kaki dulu sebelum membasuh muka, ya itu tidak boleh. Karena yang namanya ibadah, terutama dalam berwudu, disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah itu secara berurutan. Ya. Nah, ini juga perlu kita jelaskan kepada anak-anak. Jadi jangan sampai nanti barangkali ya ibu-ibu suatu hari kelak ada yang membuat ya tata cara wudu itu bukan dimulai dari membasuh muka, tapi dimulai mencuci kaki dulu misalnya. Maka ini wudunya tidak sah karena tartib atau berurutan termasuk di antara rukun wudu. Ya, Masya Allah.
Nah, ibu-ibu, setelah kita tahu apa yang sebenarnya menjadi rukun wudu, baru kemudian kita akan belajar kembali tentang sunnah-sunnah wudu. Ya. Kalau tadi rukun wudu, apabila kita tinggalkan maka wudu kita tidak sah. Kalau sunnah wudu, kalau misalnya kita mengerjakan, berarti kita dapat pahalanya. Kalaupun kita tidak mengerjakan, maka wudunya tetap sah, tapi kita tidak mendapatkan pahala sunnah. Baik, apa saja sunnah-sunnahnya? Kalau kita ingin menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kita pengen ibadah kita itu sesuai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara sunnah-sunnah yang dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih sebelum ya kita mengerjakan wudu, yang harus kita ketahui adalah at-tasmiyah, membaca bismillah. Ini sunnah. Jadi sebelum kita berwudu, ya ibu-ibu, baca bismillah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya membaca bismillah ini harus kita ucapkan sebelum kita beramal saleh. Ya, termasuk di antaranya berwudu. Karena wudu itu kan amal solih, maka didahului dengan yang namanya tasmiyah. Bismillah, kata lainnya itu tasmiyah. Boleh ditulis, Bu. Jadi kalau ibu-ibu ketemu nih di buku fikih ada kata at-tasmiyah. Artinya itu bismillah, membaca bismillah, at-tasmiyah. Kemudian setelah kita membaca bismillah, di antara sunnahnya adalah kita boleh ya, di antara kitab-kitab fikih menjelaskan wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihimal ina. Kita membasuh kedua telapak tangan, ya. Membasuh kedua telapak tangan di awal wudu. Yang ketiga, berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur disertai dengan al-istinsyaq. Al-istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung. Jadi caranya tuh, Bu, satu kali cidukan itu untuk kumur-kumur dan juga langsung dihirup airnya ke dalam hidung. Jadi bukan kumur-kumur dulu baru kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Langsung satu cidukan begini terus dihirup, dikeluarkan kembali. Bisa dipahami ibu-ibu? Insyaallah ya. Ya, kadang kan kita kalau misalnya mengerjakan wudu itu biasanya kumur-kumur dulu ya. Baru kemudian baru hidung. Subhanallah, padahal ya ibu-ibu, kenapa Rasulullah SAW itu mencontohkan kepada kita berkumur-kumur langsung setelah itu air yang kita ambil itu langsung dimasukkan ke dalam hidung, itu diantara hikmahnya untuk menghemat air. Iya, subhanallah. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah berwudu dengan kurang lebih 1 gelas air, Bu. Cukup. Ya. Ibu-ibu di sini ada nggak yang bisa berwudu dengan 1 gelas air? Bisa, masya Allah. Pernah praktek nggak? Siapa yang pernah praktek di rumah wudu segelas air? Hah? Oh, pas airnya mati, sebenarnya Bu, kalau pas airnya mati, nggak ada air kecuali air itu hanya cukup untuk minum, ya, maka boleh bertayamum, ya. Karena di antara, nanti insya Allah kita bahas ya, di antara perintah tayamum, di antaranya kalau nggak ada air atau air itu hanya cukup untuk minum, ya maka boleh bertayamum, ya. Dan subhanallah, coba ibu-ibu perhatikan air dalam 1 gelas ini ya, subhanallah, itu bisa loh cukup untuk berwudu. Ya, masya Allah. Baik, balik lagi ya ke sini ya. Jadi jangan lupa untuk berkumur-kumur. Setelah itu airnya dihirup ke hidung. Kemarin siapa yang sudah mempraktekkan? Kan ini masih termasuk sunanul fitrah. Sudah mempraktekkan memasukkan air ke dalam hidung? Masya Allah, gimana rasanya, Bu? Perih. Habis perih ditinggalkan apa dilanjutkan besoknya? Lanjut. Terus setelah biasa, jadi biasa nggak, Bu? Alhamdulillah. Memang butuh perjuangan ya, masya Allah, butuh perjuangan. Nah, kalaupun misalnya perih itu di awal-awal biasanya, tapi kalau sudah biasa, masya Allah, itu sudah menjadi sebuah hal yang kita itu bisa menikmatinya. Ya, masya Allah. Baik. Setelah kita al-istinsyaq, ya, menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali, jangan lupa untuk dikeluarkan, jangan sampai masuk, Bu, ya. Nanti sudah dimasukkan air ke dalam hidung malah kelupaan untuk mengeluarkannya. Baik, kadang-kadang masuk ya, Bu.
Ada yang masuk. Masuknya banyak atau sedikit? Berarti mungkin terlalu dalam Bu menghirupnya. Biasa terlalu semangat kata ibu-ibu ya. Berarti kalau masuk banget kan terlalu dalam toh menghirupnya. Ya, enggak apa-apa Bu, nanti terus latihan. Subhanallah ya ibu-ibu, kalau kita nih ya, kita pengen menjalankan sunnah Rasul, ya Allah saya tuh pengen banget, saya cinta kepada Nabi Muhammad. Dan pastinya apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu ada banyak hikmahnya. Iya kan? Subhanallah, maka dalam proses ibu tuh menjalankan perintah Rasulullah SAW, prosesnya itu kita sudah dapat pahalanya. Masya Allah. Jadi jangan pernah kita itu mundur Bu untuk terus menjadi yang terbaik. Ya, orang mau mengejar dunia saja, kita ini semangat. Bagaimana untuk mengejar akhirat? Harusnya lebih semangat. Ya, mudah-mudahan nanti Allah permudah prosesnya ya Bu ya. Pelan-pelan, berarti kalau masih masuk ke dalam hidung itu terlalu semangat. Ya, besoknya dicoba lagi. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian setelah kita berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali, di antara sunnahnya adalah menggosok atau menyeling-nyeling. Ini loh, apa namanya? Ya, jadi pas nyuci tangan ya di sela-sela. Ya, ini juga sunnah, di sela-sela jarinya. Dan di antara sunnahnya mendahulukan anggota wudhu yang sebelah kanan. Ya, mendahulukan anggota wudhu yang sebelah kanan dibandingkan dengan yang sebelah kiri. Kemudian di antara sunnahnya bagi bapak-bapak yang punya jenggot, ya, yang jenggotnya itu tebal, maka di sela-sela juga. Ya, Masya Allah. Ada kan mungkin laki-laki yang punya apa tuh jenggot tebal gitu ya, maka ya itu wudhunya harus lama. Nggak bisa sebentar kan? Kalau yang mungkin sedikit jenggotnya kan cepet tuh. Kalau yang panjang ya lama. Nggak apa-apa. Masya Allah. Kemudian setelah itu kita membasuh 3 kali. Jadi rukunnya itu Bu 1 kali saja. Rukunnya 1 kali. Kalau misalnya mau 3 kali maka itu sunnah. Nah, ketika ibu-ibu berwudu dengan 1 gelas air, biasanya itu kita mengerjakan 1 kali saja. Ya, kalau misalnya airnya banyak maka boleh 3 kali. Dan yang perlu diingat, kalau ibu-ibu berwudu dengan air keran, pakailah secukupnya. Kerannya jangan dibuka banyak gitu ya. Ya cukup. Gimana Bu? Jangan dibuat pol, akhirnya kan banyak terbuang. Subhanallah, mubadzir. Ya. Kita ingat saudara-saudara kita di luar sana, di luar negeri itu ya, banyak yang kekurangan air. Maka kita gunakan air seperlunya. Subhanallah. Nah, setelah kita mencuci anggota wudhu 3 kali, mendahulukan tangan atau mendahulukan anggota wudhu sebelah kanan, selesai, baru kemudian kita pun ketika mencuci kaki disunahkan untuk menyela-nyela jari kaki juga. Ya, Masya Allah. Dan subhanallah, kenapa kita diperintahkan untuk menyela-nyela jari tangan dan menyela-nyela jari kaki? Ternyata hikmahnya, subhanallah, saraf-saraf itu Bu ada di sela-sela, ya Masya Allah. Saya pernah berjumpa dengan seorang ahli kesehatan. Kata beliau, saya masih ingat betul, kata beliau, orang yang dia wudhunya benar, ya wudhunya benar selalu di sela-sela begini, maka Masya Allah jarang sakit. Karena apa? Saraf-sarafnya itu tersentuh, ya Masya Allah. Sehingga ketika kita berwudhu tuh harusnya kita bisa menikmati. Subhanallah. Dan subhanallah ibu-ibu, kalau kita lihat ya anggota-anggota wudhu yang kita cuci itu Masya Allah adalah anggota-anggota yang memang sering terlihat ketika kita keluar rumah, ya kan, tangan, kemudian kalau misalnya kaki, kadang misalnya ya kita pas waktu di rumah kemudian kotor kakinya, ini pun adalah sesuatu yang perlu kita bersihkan, ya Masya Allah. Baik, setelah itu baru kemudian kita berdoa. Berdoa setelah wudhu. Setelah berdoa setelah wudhu disunahkan juga boleh untuk sholat 2 rakaat. Ya Masya Allah. Terakhir, di antara sunnah wudhu ada kata mualat. Ini istilah mualat harus kita perhatikan. Mualah, W-A-L-A, mualah. Mualah ini Bu artinya kita ketika berwudhu harus bersambung. Kita tidak boleh misalnya begini, kita sudah
Kita cuci nih muka kita. Terus kita nerima telepon. Ya, nerima telepon sejam. Habis itu kita makan. Terus kita nggak mengulangi wudhu dari awal, lanjut. Kita cuci tangan kita. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena terputus. Mualah itu harus tersambung antara satu anggota wudhu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalnya memang kita berwudhu, ya boleh kita cuci muka, kemudian setelah itu tangannya dibasuh, setelah itu baru rambutnya, telinganya, dan kaki. Para ulama mengatakan kalau misalnya yang memutus itu adalah sesuatu yang ringan. Misal, ibu-ibu lagi wudhu, tiba-tiba apa misalnya sesuatu yang ringan itu? Apanya, Bu? Jepit rambutnya jatuh. Kita boleh mengambil, melanjutkan lagi. Nah, itu sesuatu yang ringan, boleh. Atau misalnya ketika kita berwudu, misal, terus kita ada yang salam, assalamualaikum, kita jawab salamnya, itu juga boleh. Ya, tidak membatalkan wudu. Jadi, yang tidak boleh adalah ketika kita membasuh anggota wudu dengan sebuah kegiatan yang lama, ya kayak tadi makan dulu, ya telepon dulu, itu yang tidak boleh. Bagaimana Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Kebetulan sampai di ini ya, Ustaz, saya pernah melakukan karena memang saya belum tahu. Tapi saya pernah melakukan dan cukup sering ketika wudhu tidak di rumah, itu ada di tempat yang tidak ada tempat wudhunya. Kerannya itu nggak kayak yang kita itu. Sehingga saya wudhu di wastafel. Oke. Otomatis kaki nggak bisa tuh. Nah, kaki itu saya cari tempat lain, jadi jalan cari tempat lain. Tapi saya udah tahu dulu kalau ada gitu. Misalnya selang doang, jadi bukan selang yang tinggi. Kalau selang yang tinggi kan memang udah bisa, tapi kalau selang di bawah kayak selang di taman gitu, itu kan kalau buat wudhu sulit karena di bawah. Bisa di wastafel dulu, satu jalan ke selang itu untuk bikin kaki saja. Itu ternyata ada jeda ya, saya jadi dengerin. Iya. Kalau memang keadaannya darurat ya Bu. Jaraknya beda loh, ya, nggak dekat. Jaraknya memang harus keluar karena wastafel di dalam ruangan, lalu keluar. Memang tidak ada tempat wudhu sama sekali di sana ya Bu ya. Toilet pun misalnya? Tidak ada. Baik. Terutama kalau di toilet kan biasanya hanya toilet untuk buang air. Gitu. Toilet kering ya. Iya. Baik. Kalau demikian berarti itu kan udzur ya. Ada sesuatu yang darurat. Maka kalau sesuatu yang darurat itu diperbolehkan. Iya. Jadi ibu kondisinya kan memang di situ nggak ada tempat wudhu. Misalnya di wastafel pun kan kaki nggak bisa ke atas gitu ya. Nah, iya cari keran di luar, ada keran kita wudhu. Maka ini diperbolehkan. Ya. Beda kalau misalnya di rumah kita memang ada keran untuk berwudhu, maka kita tidak boleh misalnya mencari yang di luar rumah. Tetap berwudhu di dalam rumah, selesaikan. Bagaimana Ibu? Keran itu boleh nggak? Kenapa Ibu? Kenapa? Karena cuma ada wastafel. Terus sama tangan saya basahin. Udah langsung kaki saya. Terbasuh semua enggak? Iya bisa kan tapi kan ini kan otomatis perjalanan air dari sini. Enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa, itu masih menyambung. Subhanallah. Ya, boleh Bu. Boleh. Asal nanti bekas wudhunya itu jangan membahayakan orang lain yang masuk. Maksudnya jangan sampai airnya jadi tumpah-tumpah, terus ada yang masuk misalnya malah terpeleset, itu malah membahayakan. Ya, begitu Ibu. Yang pasti Ibu mata kakinya terbasuh. Ya, mata kakinya basah. Sampun? Sudah? Baik. Kemudian setelah kita tahu apa sunnah-sunnahnya, baru yang perlu kita ketahui adalah pembatal wudhu. Ini penting banget ya. Karena terkadang kalau misalnya kita itu tidak mengerti pembatal wudhu, maka biasanya kita terus jalan padahal ada sesuatu yang membatalkan wudhu kita. Di antaranya yang keluar dari dua jalan, baik jalur belakang, dubur ya, ataupun jalur depan. Di antaranya biasanya yang keluar dari dua jalur itu apa aja Bu? Kentut, buang angin. Termasuk para ulama mengatakan buang angin yang keluar dari depan dan belakang. Pernah nggak kejadian orang keluar anginnya dari depan? Nah, sebagian ulama mengatakan itu membatalkan wudhu.
Iya, tapi kan banyaknya dari belakang ya Bu ya. Kalau dari depan gimana? Dari depan sama itu keluar angin juga. Dan kalau keluar angin ibu-ibu, pastikan dua nih ya, pastikan dua. Terasa banget betul-betul memang keluar ya, ada baunya atau ada suaranya walaupun kecil. Nah, itu baru dikatakan sebagai buang angin atau kentut. Atau misalnya buang air kecil. Nah, buang air kecil ada orang sudah berwudu kemudian buang air kecil, maka ini membatalkan wudunya. Ya, Masya Allah. Di sini dikatakan juga bahwasanya di antara yang membatalkan wudu itu ketika keluar madhi. Ya, ketika keluar madhi, ketika keluar wadi, itu juga membatalkan wudu. Maka Rasulullah SAW menyuruh orang-orang yang keluar madhi untuk mencuci kemaluannya dan setelah itu berwudu. Ya, Masya Allah. Baik. Dan di antara yang membatalkan wudu, ya, adalah selain keluarnya dari bagian atau kedua belah lubang, di antaranya adalah ketika seseorang gila. Mohon maaf ya, ketika seseorang hilang akal. Maka subhanallah ketika kita mengerti betul bahwasanya akal ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah bisa saja ambil akal kita kemudian kita menjadi orang yang tidak berakal, ya. Maka ketika ada orang yang awalnya dia berakal, tiba-tiba tidak berakal, ya, tiba-tiba gila, walaupun gilanya itu hanya 2 menit, hanya 5 menit, maka itu wudunya batal. Ya, subhanallah. Maka perlu kita banyak-banyak bersyukur ya Bu. Alhamdulillah. Yang ketiga, di antara yang membatalkan wudu adalah di antaranya, mohon maaf sekali, menyentuh kemaluan, ya, kemaluan tanpa pembatas. Misalnya kemaluan kita gatal, misal lagi punya wudu, mau garuk-garuk itu harus ada pembatasnya. Kalau langsung menyentuh kulit tangan kita dengan kemaluan kita, maka itu membatalkan wudu. Ya. Kan ada kan kejadian seperti itu ya, misalnya. Ya. Baik, dan di antara yang membatalkan wudu adalah ketika ibu-ibu makan daging unta. Tapi kalau di Indonesia kan jarang unta disembelih. Ya, di mana unta disembelih? Memakan daging unta, ibu-ibu, bagi ibu-ibu yang sedang umroh atau sedang haji, maka perlu ditanyakan kepada cateringnya, ya, atau misalnya ibu-ibu diajak ke resto nih, maka perlu ditanya, ini tuh kira-kira daging apa yang dimakan? Kan kadang ada tuh, misalnya travel umroh, ayo ada kulineran khas Timur Tengah, kulinerannya bukan makan daging kambing tapi makan daging unta misalnya. Siapa di sini yang pernah makan daging unta? Acungkan tangan. Masya Allah. Ahlot. Karena belum di presto tuh Bu. Kalau udah di presto empuk ya, Masya Allah. Nah, kalau makan daging unta artinya itu membatalkan wudhu. Ya, kalau kita punya wudhu terus makan daging unta berarti wudhunya batal. Subhanallah. Subhanallah, tidak untuk daging kambing, tidak untuk daging ayam, dan tidak untuk daging sapi. Yang hanya membatalkan wudhu adalah memakan daging unta. Dan ada hikmahnya, kenapa kok hanya daging unta saja yang membatalkan? Ya, Masya Allah. Bahkan yang namanya sholat Bu, kalau sholat itu di kandang unta itu nggak boleh. Ya, Masya Allah. Karena setan banyak berkumpul di sana. Ya. Baik, kemudian setelah kita tahu pembatal wudhu, diantaranya adalah memakan daging unta, diantara yang membatalkan wudhu ketika seseorang keluar dari Islam. Ya, murtad dari Islam, walaupun murtadnya hanya 1 jam balik lagi ke Islam lagi misalnya, maka ini pun membatalkan wudhu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan untuk kita tetap berpegang teguh di dalam agama Islam yang mulia ini, karena sejatinya yang namanya hidayah itu adalah sebuah anugerah, sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, coba kita lihat di buku Abu Syuja. Jadi buku Abu Syuja yang membatalkan wudhu. Sebentar Ibu ya. Adakah tambahan? Oh ya, di sini tidak disebutkan pembatal-pembatal wudu, berarti boleh nanti Ibu, oh ada. Ma kharaja minas sabilain wan naumu ala ghairi hayatil mutamakin. Baik, di antara pembatal wudu yang ada di kitab Abu Syuja adalah tidur. Tidur Bu, tapi tidurnya itu tidur yang nyenyak. Ibu-ibu habis wudu terus ngantuk tidur di ranjang sampai ngimpi. Bangun tidur harus wudu lagi kalau mau sholat.
Beda kalau ibu-ibu di masjid, misalnya nih ya, beda. Ibu-ibu lagi salat tarawih gitu ya, dengerin ceramah, yang ceramahnya lempeng-lempeng aja. Tiba-tiba tuh maklep gitu ya. Gimana maklep ini? Kan kadang ada ya saking sudah capek gitu ya. Tapi dalam kondisi masih duduk seperti ini terus ngantuk ini berarti nggak membatalkan wudu. Kaidahnya mohon maaf sekali. Kaidahnya adalah pantat kita harus menetap di lantai. Tapi kalau misalnya tiba-tiba tidurnya itu posisi sujud. Di masjid tidurnya posisi sujud tuh, sudah terangkat bagian belakangnya, maka itu membatalkan wudu. Ya, hati-hati orang kadang subhanallah yang namanya tidur itu nikmat ya. Kalau tidurnya itu sebentar maklep gitu ya, sudah selesai gitu, masya Allah. Justru kadang itu adalah sebuah nikmat. Baik, kemudian di antaranya ibu-ibu wa massul khalqihi duburuhu alal jadid, menyentuh lingkaran dubur manusia berdasarkan pendapat baru. Sudah. Ini termasuk di antaranya tadi dubur sama kubul. Menyentuh kemaluan itu depan belakang, tidak boleh. Jadi bukan hanya depan saja, bukan hanya farji saja, tapi menyentuh bagian dubur pun tidak diperbolehkan. Nah, ini menjadi sebuah catatan ya, bahwasanya ada sebuah hal yang mungkin di antara kita selama ini mengatakan membatalkan wudu, padahal ini tidak membatalkan wudu, adalah ketika kita menyentuh kulit dengan laki-laki, ya terutama suami kita. Yang boleh kita sentuh kan diantaranya suami kita. Maka ketika kita bersentuhan kulit kita dengan suami kita, para ulama fikih mengatakan bahwasanya itu tidak membatalkan wudu. Mana buktinya? Kenapa kok yang namanya menyentuh kulit suami kita tidak membatalkan wudu? Di antaranya ada sebuah kejadian di mana Nabi kita Muhammad SAW beliau berwudu, kemudian mencium istri tercintanya yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau tidak berwudu kembali. Dan pernah juga Rasulullah SAW salat malam zaman dulu Bu, pas lagi nginep di tempatnya ibunda Aisyah, kemudian ibunda Aisyah pas bangun nggak menemukan Rasulullah SAW, ternyata ibunda Aisyah menemukan kakinya Rasulullah SAW, dipeganglah kakinya Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW terus melaksanakan sholat tanpa membatalkan sholatnya. Ini menunjukkan artinya bahwasanya seorang suami istri ketika harus bersentuhan setelah berwudu tidak membatalkan wudu. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, kemudian amalan-amalan apa saja yang perlu kita lakukan sebelum berwudu? Di antaranya adalah sholat, itu sudah pasti. Orang mau sholat dia harus berwudu. Orang yang mau tawaf di Ka'bah, di depan Ka'bah, ya semoga ibu-ibu semuanya dimudahkan untuk bisa umroh, ya untuk bisa tawaf, masya Allah. Maka sebelum tawaf dia harus berwudu terlebih dahulu. Subhanallah. Tawaf dan sholat itu, masya Allah, ya ada sebuah persamaan. Persamaannya apa? Harus didahului dengan wudu. Perbedaannya, kalau sholat nggak boleh bicara, yang membatalkan. Kalau tawaf boleh berbicara. Perbedaannya, kalau tawaf hanya boleh dilaksanakan di depan Ka'bah. Kalau sholat boleh dilaksanakan bukan hanya di kota Makkahul Mukarramah, tapi di semua tempat. Ya, masya Allah. Nah, kemudian disunahkan juga berwudu ketika mau tidur. Ya, mau tidur SOP-nya yang harus kita lakukan ibu-ibu adalah berwudu. Jadi bukan hanya cuci kaki, bukan hanya gosok gigi, tapi lebih dari itu berwudu. Ya, masya Allah. Barang siapa yang dia berwudu sebelum tidur, maka masya Allah kita akan termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Kemudian di antara yang kita bisa lakukan amal solih yang dahului dengan berwudu adalah ketika kita memegang mushaf. Ya, memegang Al-Quranul Karim, maka boleh kita berwudu terlebih dahulu. Ya. Berbeda kalau misalnya ibu-ibu pegang HP mau baca Al-Quran, boleh nggak berwudu dulu? Boleh, karena sejatinya yang namanya HP itu bukan Al-Quran, tapi alat untuk berkomunikasi. Di dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Ya. Dan di antara yang kita dianjurkan untuk berwudu ketika misalnya, mohon maaf ya ibu-ibu, ini harus saya terangkan, suami istri mau mengulangi persetubuhan kembali, ya, berhubungan suami istri ya, kemudian mau mengulanginya kembali, maka disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Ya, mandinya boleh nggak kalau nanti? Boleh, tapi kalau mau mengulangi lagi berwudu dulu.
Ya, ini dianjurkan. Baik, itu diantara amalan-amalan yang disunahkan untuk berwudu. Subhanallah ya. Sebuah ilmu yang memang harus kita terapkan ya, Masya Allah. Setelah kita tahu bahwasanya amalan-amalan yang dianjurkan untuk berwudu, ketika hendak tidur berwudu sebelum mandi. Oh iya, ada berwudu sebelum mandi junub. Itu juga berwudu. Ibu-ibu mau mandi besar, itu disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Ya, nanti insya Allah kita akan membahas bagaimana tata cara mandi junub hari ini, insya Allah. Simple insya Allah. Jadi mungkin bagi kita itu kayaknya mandi junub itu ribet gitu. Enggak, sebenarnya enggak. Insya Allah simple. Ya, baik. Sudah, alhamdulillah selesai tentang bab wudu. Kemudian tayamum. Nah, kapan tayamum boleh dilaksanakan? Ketika kita tidak menemukan air atau ketika ada luka, ya ada luka yang memang luka tersebut kalau terkena air justru akan membahayakan, maka boleh bertayamum. Atau ketika di rumah ibu-ibu airnya tinggal sedikit, kayak tadi misalnya pumpnya itu mati listriknya, nggak ada air, hanya cukup untuk minum saja, maka boleh dalam keadaan demikian bertayamum. Nah, tayamum ini alatnya seperti apa? Kalau wudu itu air, kalau tayamum itu adalah debu. Sebagian ulama mengatakan boleh juga tanah, ya boleh juga kerikil. Tapi kan kerikil kan sakit kalau diusap ke muka, ya. Maka biasanya kita lebih memilih debu yang menempel atau debu yang di luar. Jadi nggak ada khususan debunya harus seperti apa, tidak ada khususan. Di dinding-dinding ada debu, boleh kita pakai untuk bertayamum. Simple ya cara bertayamum, tidak seperti cara berwudu ya. Di antaranya yang bisa kita lakukan, kita tempelkan telapak tangan kita. Boleh ibu-ibu praktek? Siapa yang mau praktek? Ibu boleh praktek, silakan. Masya Allah, jadi ilmu yang bermanfaat. Nih ibu lihat ya, Masya Allah, silakan Pak. Nah ya, terus tepuk, boleh ditepuk begini atau ditiup juga boleh. Ya muka, ya terus betul, Masya Allah. Hanya itu saja. Lebih simpel kan? Jazakillah khair, terima kasih, Masya Allah. Atau misalnya ibu-ibu ya, ibu-ibu nih sedang di perjalanan, misal atau di pesawat. Di pesawat itu ternyata misalnya airnya ndak ada, ibu boleh bertayamum, ya boleh bertayamum. Jadi kapanpun ibu-ibu nggak lihat air, nggak ada air, maka di situ boleh kita bertayamum. Tayamum itu bersuci dengan tanah. Nah, ada di dalam surah Al-Maidah. Coba dibuka lagi surah Al-Maidahnya ayat 6 tadi. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman lanjutannya, wa in kuntum junuban fattahharu. Nah, di sini ada wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Nah, hanya dua saja, muka sama tangan. Ini diperintahkan untuk mencuci muka dan kedua telapak tangan. Itu simpelnya tayamum. Ya, Masya Allah. Baik, setelah kita tahu apa yang menjadi rukun tayamum, maka yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Ya, ibu-ibu tadi yang nulis tuh membatalkan wudu ada berapa? Coba cek, ada berapa poin? 6. Berarti semua yang membatalkan wudu termasuk di dalamnya membatalkan tayamum. Ya, ditulis saja, Masya Allah. Alhamdulillah selesai tayamum, karena memang tayamum ini adalah pembahasan yang simple. Setelah itu kita masuk ke pembahasan selanjutnya adalah hukum tentang mandi besar, ya, atau bahasa Arabnya mandi itu al-ghusl. Al-ghusl itu mandi, ya. Al-ghusl artinya adalah mandi. Dari mana perintah untuk kita mandi besar? Ada dalam surah Al-Maidah lagi, ayat 6. Dilihat lagi. Di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya, wa in kuntum junuban fattahharu.
Kalau kita berjunub, maka kita hendaklah selesai junub itu, maka hendaklah kita mandi. Jadi perintah mandi ini ada di dalam surah Al-Maidah ayat 6 ya. Baik. Di sini disebutkan di matan Abu Syuja' walladzi yujibul ghusl sittatu asya. Katanya beliau ya, pengarang menyebutkan bahwasanya yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Salah satu tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa. Ada 3 perkara di mana ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Yang pertama, diwajibkan yang mandi adalah iltiqaul khitanain. Nah, ini pembahasan fikih lagi nih. Iltiqaul khitanain itu apabila bertemu 2 khitan. Maksudnya 2 kemaluan antara laki-laki dan perempuan. Kalau ada orang berhubungan suami istri, ini sudah disebut jima. Maka setelah jima, dia junub dan dia harus mandi. Ibu-ibu, mohon maaf sekali, saya harus menjelaskan ini. Mohon maaf ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Jadi Bu, kalau misalnya laki-laki atau suami kita memasukkan, ya mohon maaf sekali, kemaluannya ya, dan itu sampai tidak mengeluarkan mani, maka itu pun sudah diwajibkan mandi. Ya. Jadi walaupun hanya tidak seluruh atau tidak lama, tetap itu harus mandi. Ya, karena sudah bertemu antara khitan laki-laki dan khitan perempuan. Ya. Karena ada pertanyaan-pertanyaan, ya apakah harus keluar mani atau mungkin tidak keluar mani juga tidak harus mandi. Ternyata keluar mani atau tidak dia harus mandi. Baik, kemudian yang kedua adalah wa inzalul mani. Nah, ini dia. Yang kedua adalah ketika keluar mani. Jadi keluar mani baik itu dengan berhubungan suami istri ataupun tidak berhubungan suami istri. Yang namanya keluar mani, kalau mani sudah keluar itu diwajibkan untuk mandi. Ya, Masya Allah. Dan yang diwajibkan untuk mandi juga di sini wal maut. Wal maut itu kalau ada orang meninggal. Ya, orang meninggal dunia, dia dimandikan. Kan nggak bisa orang meninggal dunia mandi, Bu. Nanti kalau ada orang meninggal dunia dia mandi semuanya bubar, ya kan? Dimandikan. Maka kalau ada orang meninggal dunia baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, maka kita yang masih hidup memandikan. Dan subhanallah Bu, memandikan mayit itu disunahkan atau dianjurkan ya orang-orang yang memang siqah, orang-orang yang memang terpercaya. Kalau misalnya dia dalam keadaan sedang memandikan mayit, di situ ada sesuatu aib yang dilihatnya, maka orang yang memandikan ini hendaklah dia menutupi aib si mayit. Ya. Dan kalau bisa lagi, yang namanya memandikan mayit ini adalah keluarga terdekat. Keluarga terdekat. Boleh nggak yang memandikan mayit kita kalau kita meninggal dunia suami kita? Boleh. Suami kita meninggal dunia yang memandikan kita sebagai istrinya? Boleh. Ya, kalau misalnya nggak tega, keluarga dekat. Kalau keluarga dekat nggak bisa, misalnya boleh orang lain, tapi orang lain yang thiqah. Baik, kemudian apabila seseorang masuk Islam, ketika ada orang ya dia masuk Islam, maka dia harus mandi. Ya. Kalau mau disahadat, kalau mau bersahadat atau setelah bersahadat. Oh, mandinya itu setelah bersahadat atau apa tadi? Mau bersahadat. Tidak ada patokan, Bu. Yang penting mandi. Dia dikatakan sudah masuk Islam, yang paling penting itu kan bersahadat ya Bu ya. Kemudian setelah itu mandi boleh. Sebelum dan sesudah tidak apa-apa. Baik. Di antara mandi wajib yang perlu kita lakukan ketika kita berhenti haid dari haid atau nifas. Ya, ini khusus untuk perempuan. Nah, ini penting banget nih Bu. Berhentinya haid, nanti insya Allah akan dibahas lebih lanjut pas pembahasan darah haid ya. Berhentinya haid, seorang wanita muslimah, kapan dia harus mandi? Ketika selesai darahnya sudah tidak keluar. Nah, darah tidak keluar disebut sebagai seorang wanita yang dia tohur, sudah suci, dengan 2 alamat. Yang pertama, kalau dia memang sudah kering, sana dalamnya mohon maaf sudah kering, nggak menemukan apa-apa lagi, sudah kering, itu bisa bersuci. Atau keluar yang namanya lendir berwarna putih, nah itu juga boleh mandi. Selagi 2 alamat itu belum keluar, maka belum dikatakan wanita ini bersuci dan belum boleh mandi. Ya, kalau misalnya masih ada kuning-kuning sedikit, ya lendirnya tuh bukan putih tapi kuning, itu masih darah haid.
belum diperbolehkan mandi dulu. Ini harus kita ketahui karena banyak para wanita yang dia bersegera untuk mandi, setelah mandi ternyata masih keluar warna kuning atau bahkan warna coklat. Berarti terburu-buru mandinya. Ya subhanallah. Insya Allah nanti pembahasan lebih dalam akan kita bahas dalam pembahasan darah haid ya ibu-ibu ya. Atau nifas. Nah nifas ini juga penting. Nifas itu apa? Nifas itu adalah darah yang keluar ketika wanita melahirkan, ya kan? Nah berhentinya kapan? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan berhentinya nifas itu adalah ketika sudah 40 hari. Ada yang mengatakan berhentinya nifas itu kalau sudah 60 hari. Tetapi ini bukan menjadi patokan utama. Yang menjadi patokan utama kalau dia sudah tidak keluar darah. Kalau dia sudah tidak keluar darah maka boleh mandi. Ya tidak harus menunggu 40 hari. Pernah ada seorang wanita bu curhat ke saya. Jadi dia mengalami nifas itu kurang dari 40 hari. Ya, masih 36 hari itu sudah bersih banget. Ya, maka bagaimana? Mandi. Selesai berarti nifasnya. Satu sama lain itu tidak bisa disamakan. Ya subhanallah. Begitu pula haid. Haid juga tidak bisa disamakan. Yang bisa kita lakukan adalah mengambil mayoritas para wanita. Syekh Sa'di mengatakan mayoritas wanita haid itu 7 hari. Tapi realnya kan ada yang lebih dari 7 hari, ya kan? Ada yang kurang ya? Masya Allah. Nah itu dia. Bukan menjadi patokan berapa harinya. Yang menjadi patokan adalah bersihnya. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian di antara tadi sudah ya berhentinya darah haid. Ketika kalau di sini di Abu Syuja dikatakan al-haidi wan nufasa wal wilada. Sama ya al-haid wan nufasa wal wilada. Ada berapa poin berarti ibu-ibu di situ? Ada 5 poin. Di sini ada A B C D E ya, ada 5 poin. Baik. Kalau di matan Abu Syuja ini dibedakan antara nifas dan wilada. Nifas itu keluarnya darah haid, wilada itu melahirkan. Kalau melahirkan, kalau kata matan Abu Syuja, barang siapa yang dia melahirkan, maka dia harus mandi. Ya, kalau di buku ini hanya dijadikan satu antara nifas dan wiladah. Ya, baik. Kemudian sifat tata cara mandi junub. Nah ini nih, tata cara mandi junub itu bu sebenarnya simpel. Apa rukunnya? Rukunnya adalah mengguyur air dari atas kepala di sela-sela. Setelah dari kepala kemudian diguyur ke badan bersih itu sudah mandi junub. Ya selesai mandi junubnya. Simpel enggak bu? Simpel. Diguyur. Ya, diguyur dari atas kepala dulu. Ya, diguyur dari atas kepala, kemudian di sela-sela, setelah itu baru diguyur ke bagian badan. Itu rukunnya. Tapi nanti tetap harus ada niat. Apa bu? Niat. Nah, termasuk di dalamnya yang perlu diperhatikan ketika kita mandi junub itu niat bu. Ya, selipkan niat. Niat untuk menghilangkan hadas besar. Karena kalau kita mandi saja diguyur kepala kita, guyur badan kita itu belum dihitung sebagai mandi junub. Kalau nggak ada niat, maka selipkan niat bahwasanya saya sedang mandi junub. Ya. Kemudian ada juga yang membedakan antara mandi junub setelah bersetubuh dengan mandi junub setelah selesai haid atau nifas. Ya. Di antaranya yang membedakan, kalau misalnya mandi setelah haid, maka bagi perempuan yang dia ada kepangan rambutnya atau dikepang bu, rambutnya itu dia dikuncir, dikepang, dia harus melepaskannya. Ya, dilepas. Kepangan rambutnya diuraikan rambutnya. Tapi kalau misalnya mandi junub, dia boleh kepangan rambutnya tidak dilepaskan asalkan memastikan rambut itu sudah air itu sudah rata masuk ke dalam sela-sela rambut ini, sela-sela kepala ya, ini sudah masuk. Jadi ketika kita mandi besar, hendaklah tidak terburu-buru, pastikan itu sudah semuanya tercuci. Kemudian yang membedakan antara mandi junub dengan mandi haid, kalau mandi junub itu boleh kita pakai sabun, boleh tidak, sebenarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak ada sabun, nggak ada wewangian, kalau dulu pakai daun bidara.
Kalau sekarang kan sudah ada sabun. Kalau misalnya nggak ada, hanya diguyur air itu sudah sah. Ya, beda sama mandi haid atau mandi nifas. Ya, mandi haid atau mandi nifas itu diantara anjurannya dari Rasulullah SAW harus ada campuran daun bidara atau campuran air sabun. Ya, kemudian perbedaannya juga adalah untuk wanita-wanita yang dia selesai dari mandi haid, maka boleh, mohon maaf sekali, kemaluannya setelah selesai diberi wangi-wangian. Ya, tapi yang paling penting nih Bu, wangi-wangiannya harus yang natural. Ya, jangan yang kimia gitu kan. Kadang kan ada ya namanya mist toharoh. Pernah dengar nggak? Wangian khusus setelah haid. Namanya kalau di Indonesia itu terkenal. Ibu cari aja di ini ya, di Google itu ada mist toharoh, mist toharoh. Itu wangi-wangian yang memang dipakai, nanti dipakai di kapas terus dicolekkan ke bagian, mohon maaf ya, kemaluan kita. Ya. Nah, ini diantara mandi junub. Dan juga sebelum kita mengguyur air, maka kita dianjurkan untuk berwudu. Nah, ini nih penting ya Bu ya. Jadi sebelum mandi kita mengguyurkan air itu berwudu dulu. Berwudu sebagaimana wudunya sholat. Ada dua cara wudu. Yang pertama, wudu komplit seperti kita mau sholat. Jadi niat dulu nih, niat saya mau mandi junub. Habis itu ibu-ibu berwudu. Tadi kan sudah tahu kan cara berwudunya. Nah, ulama, para ahli fikih ada dua pendapat. Yang pertama wudu sholat. Kakinya dicuci, semuanya dicuci seperti kita mau sholat, wudu tadi. Yang kedua kakinya diakhirkan. Jadi nyuci kakinya nanti setelah selesai diguyur, baru kaki. Bisa dipahami nggak Bu? Gini, tata cara pertama ya. Niat dulu, niat saya mau mandi. Kemudian setelah itu berwudu seperti wudu yang tadi, yang awal. Kakinya dicuci. Setelah selesai nih, kaki dicuci, baru diguyurkan air ke atas kepala kita. Sudah Bu? Di sela-sela. Dimulai dari bagian anggota badan sebelah kanan. Ampun, selesai. Kalau sudah selesai artinya ibu sudah selesai mandinya, selesai. Tata cara yang kedua adalah niat ya, niat kita mandi junub, setelah itu berwudu. Tapi wudunya ini tidak sampai mencuci kaki, sampai ke telinga aja. Terus diguyurkan air ke atas kepala, kemudian diguyurkan air di sebelah kanan terlebih dahulu, baru setelah selesai cuci kaki. Ya, jadi ada dua cara. Ibu boleh pilih yang pertama boleh, pilih yang kedua juga boleh. Begitu ya ibu-ibu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya begini? Ibu-ibu sudah berwudu nih, pas tadi mau mandi junub itu kan niat terus berwudu ya Bu ya. Kemudian setelah itu ibu-ibu sudah selesai wudunya, ibu-ibu tidak batal mau melanjutkan sholat, maka ini juga boleh lanjut sholatnya. Oh iya, ada yang terlupa satu, mohon maaf sekali. Sebelum mandi junub, sebelum berwudu, setelah niat kita cuci kemaluan kita. Ya, dicuci dulu kemaluan kita. Ya, Masya Allah. Jadi cuci kemaluan dulu, baru kemudian berwudu. Masya Allah, simple ya Bu ya. Masya Allah. Baik, tata cara mandi junub ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh istrinya Rasulullah SAW, yaitu Ibunda Maimunah. Jadi istrinya Rasulullah SAW ini ada namanya Ibunda Maimunah. Saya bacakan hadisnya. Wadu'a Rasulullah SAW wudu al-janaba fa'afragha ala yadayhi faghasalahuma marrataini aw salasan summa madha wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa dhira'ihi summa afadha al-ma'a ala ra'sihi summa ghasala jasaduhu fa ataituhu bil mindil falam yuridha wa ja'ala yanfudhu al-ma'a bi yadayhi. Ya, itu yang tadi saya sebutkan Bu, bahwasanya yang namanya mandi junub itu simple ya, tidak terlalu ribet, yang penting ada niat yang ada dalam hati kita, kemudian mencuci kemaluan, wudu, baru dibersihkan, diguyur dari atas kepala. Pertanyaan saya, ibu-ibu tolong jawab. Kalau ada orang nggak mau ribet ya, misalnya masuk ke kolam, ya, misal di rumahnya ada kolam renang, dia niat tuh, sudah niat mau mandi junub. Ini sudah dikatakan mandi junub belum? Kenapa Bu? Nah, sudah wudu misalnya, terus nyebur. Jawab, ini sudah termasuk mandi belum? Sebelah sini mandi belum? Hah? Sudah. Sana? Sebentar dulu Bu. Sini mandi atau belum? Mandi. Sebelah sini? Yang belum. Kenapa Bu?
Misalnya sudah dicuci, sudah wudhu, terus dia jebur. Sudah niat? Hah? Sudah niat, sudah cuci kemaluan, sudah wudhu, terus dia jebur. Bu, yang tadi diguyur-guyur. Sebenarnya diguyur itu enggak sebuah rukun, yang penting itu sudah basah semua. Nah, itu dia. Dan pastinya nih ibu-ibu, pas ibu-ibu jebur itu jangan pakai kerudung. Ya, harus basah. Ya, ininya harus basah kepalanya. Kan kalau pakai kerudung kan ada orang jebur pakai kerudung kan? Misalnya renang atau pakai buat renang itu ya. Jadi harus dibuka. Ya, termasuk kata para ulama jebur itu ya. Itu juga sudah masuk mandi junub. Masya Allah. Alhamdulillah ya ibu-ibu sudah selesai tentang mandi junub. Masya Allah. Dan mandi-mandi yang wajib itu tadi sudah saya sebutkan. Termasuk diantara mandi sunnah. Ini yang perlu diketahui ya ibu-ibu. Sebentar lagi insya Allah kita akan menghadapi Idul Fitri setelah Ramadan. Maka disunahkan untuk mandi. Jadi mandi 2 hari raya. Ya, mandi 2 hari raya ini dianjurkan untuk mandi. Kemudian yang kedua, diantara mandi adalah kalau laki-laki mandi sebelum sholat Jumat. Ya, mandi sebelum sholat Jumat ini juga sunnah. Kemudian mandi ihram untuk orang-orang yang akan berumrah atau haji. Ibu-ibu kalau mau berumrah atau haji, maka biasanya nih ketika akan memakai pakaian ihram disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Masya Allah ya. Subhanallah, ini yang kita harus ketahui dalam mandi. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa berilmu, sehingga apa yang kita lakukan itu berdasarkan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Amin, Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.